Bagi yang mengikuti pemikiran Islam dan sejarah budaya, istilah Orientalisme tentu tidak asing. Orientalisme adalah kajian Barat terhadap dunia Timur, terutama Islam, yang muncul berabad-abad lalu. Namun, kajian ini tidak selalu netral. Banyak pandangan yang dibentuk dari perspektif Barat terkadang menimbulkan stereotip dan kesalahpahaman. Dalam video ini, kita akan menelusuri apa itu Orientalisme, sejarahnya, tokoh-tokohnya, serta kritik terhadap pandangan ini, agar kita memahami pengaruhnya terhadap persepsi Barat hingga hari ini. Secara sederhana, Orientalisme adalah studi dan penggambaran Barat tentang Timur. Kata Orient berasal dari bahasa Prancis yang berarti Timur. Dalam konteks akademik, Orientalisme bukan sekadar mempelajari Timur, tapi menafsirkannya melalui kerangka Barat. Edward Said dalam bukunya Orientalism tahun 1978 menjelaskan bahwa Orientalisme adalah cara Barat mempelajari dunia Timur sebagai objek yang bisa dianalisis dan dijelaskan, seringkali dengan asumsi superioritas budaya Barat. Orientalisme mencakup berbagai bidang: bahasa, sejarah, agama, politik, ekonomi, dan sastra. Misalnya, dalam kajian Islam, Orientalis meneliti Al-Quran, hadis, dan sejarah Nabi Muhammad SAW, namun melalui metode kritis Barat. Hamid Fahmi Zarkashi menekankan Orientalisme tidak hanya akademik, tetapi juga dipengaruhi kepentingan politik dan kolonial. Hal ini sering membentuk stereotip. Islam digambarkan sebagai agama yang kaku, budaya Timur eksotis atau primitif, dan masyarakat Timur kurang maju dibanding Barat. Dengan kata lain, Orientalisme adalah kacamata Barat untuk melihat Timur, yang sekaligus membentuk cara Barat memahami dan menilai Islam. Orientalisme muncul bersamaan dengan kolonialisme dan ekspansi Eropa. Abad ke-16 hingga 17, kajian Barat sering dipengaruhi konflik Kristen-Islam. Banyak penulis Eropa menggambarkan Nabi Muhammad dan Islam dengan bias, misalnya menuduhnya meniru ajaran Kristen atau Yahudi. Perspektif ini masih sangat terbatas dan penuh prasangka. Abad ke-18, Barat mulai tertarik mempelajari Islam secara ilmiah. Raja, universitas, dan lembaga akademik mendukung penelitian bahasa Arab, sejarah Islam, dan adat istiadat Timur. Tujuannya tidak hanya akademik, tetapi juga politik, memahami Timur untuk kepentingan kolonial. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, era modern Orientalisme. Barat menguasai wilayah Muslim secara politik dan militer, mendirikan lembaga studi seperti Royal Asiatic Society, SOAS di London, dan American Oriental Society. Pendekatan menjadi lebih sistematis, manuskrip dikumpulkan, bahasa Arab dipelajari, sejarah dianalisis, dan adat istiadat didokumentasikan. Pasca Perang Dunia Kedua, studi Orientalisme beralih ke pendekatan yang lebih ilmiah dan metodis. Meski lebih halus, bias tetap ada. Misalnya media populer dan buku masih menekankan stereotip Timur sebagai eksotis dan Islam sebagai keras atau konflik. Dengan memahami sejarah ini, kita melihat bagaimana Orientalisme terbentuk sebagai gabungan kajian ilmiah dan kepentingan politik yang mempengaruhi pandangan Barat terhadap Timur hingga hari ini. Inilah beberapa tokoh penting dalam Orientalisme, termasuk Theodor Noldeke, 1836 hingga 1930. Sarjana Jerman, ahli bahasa Arab dan sejarah Al-Quran. Menafsirkan istilah ummi secara berbeda dari tradisi Muslim, menekankan kajian filologi dan manuskrip. Kritik Muslim menyatakan ia mengabaikan konteks teks dan tradisi hafalan. Ignaz Goldziher,
1850 hingga 1921. Ahli hukum dan teologi Islam asal Hungaria. Fokus pada teks tertulis dan manuskrip, menganggap hafalan dan tradisi lisan kurang penting. Pandangan ini dikritik ulama karena tidak memahami retorika dan balaghah Al-Quran. Christian Snoek Hoorngronier, 1857 hingga 1936. Mengkaji masyarakat Muslim di Indonesia, terutama Aceh. Menjadi penasehat kolonial Belanda, memetakan praktik agama untuk kepentingan kolonial, termasuk pelaksanaan haji dan jihad. Contoh nyata bagaimana orientalisme bisa dipengaruhi kepentingan politik bukan hanya akademik, termasuk pelaksanaan haji dan jihad. Arthur Jeffrey, 1892 hingga 1959. Ahli filologi Al-Quran dari Australia. Meneliti Mushaf Uthman dan Qiraat, mengemukakan teori perubahan teks Al-Quran. Dihujat ulama karena teorinya bertentangan dengan tradisi hafalan dan otentikasi Al-Quran. Kesemua tokoh ini menunjukkan orientalisme bukan sekedar akademik, tapi juga dipengaruhi pandangan Barat dan kepentingan politik, sekaligus membentuk narasi tentang Islam di Barat. Orientalisme telah membentuk cara Barat memahami Timur dan Islam selama berabad-abad. Dengan memahami definisi, sejarah, tokoh-tokohnya, dan kritik terhadapnya, kita bisa mengenali Gias dan menilai informasi secara kritis. Penting dicatat, kajian ini bukan untuk menyerang individu atau kelompok, tetapi untuk mempelajari sejarah pemikiran dan pengaruhnya terhadap budaya dan persepsi global. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat belajar dari sejarah, menghindari stereotip, dan membangun dialog yang lebih akurat antara Timur dan Barat. Orientalisme adalah pelajaran tentang bagaimana ilmu dan kekuasaan bisa membentuk pandangan dunia, dan penting bagi kita untuk selalu meneliti dan berpikir kritis. Itulah pembahasan kita tentang orientalisme, sejarah kajian Barat terhadap Islam dan Timur. Konten ini disajikan untuk menambah wawasan dan memahami sejarah. Jika kamu punya pendapat lainnya tentang orientalisme, silahkan berikan pendapat ataupun koreksi di kolom komentar di bawah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Areapedia untuk konten-konten sejarah, budaya, dan edukasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.